Kenapa Pak di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus tanah dibanding negara-negara lain, ya? Di kelas juga saya ngomong bahwa pertama adalah sistem, sistem pendaftaran tanah. Karena asasnya itu asas namanya asas negatif dia, stelsel negatif. Artinya negatif begini, eh, tanah itu punya saya sepanjang tidak dibuktikan lain oleh orang lain. Jadi membuka peluang untuk digugat gitu kan. Jadi kalau di negara lain itu dia stelsel positif bahwa tanah itu mutlak punya saya kalau saya sudah punya sertifikat. Yang kedua penyebabnya adalah penyelesaian sengketa tanah di Indonesia itu lama dan mahal. Nah, yang membuat masalah pertanahan itu di sini hilirnya Pak, pengadilan. Jadi kalau mafia tanah berkolaborasi dengan mafia peradilan, sempurnalah kejahatan itu. Diperlukan adanya satu peradilan khusus pertanahan. Oh, mungkin lebih. Ini solusinya, peradilan khusus. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat lama saya yang juga sudah sering di podcast saya ini bicara tentang masalah hukum. Dan kali ini topiknya adalah apa solusi tentang mafia tanah yang banyak diributkan oleh banyak kalangan belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Erwin Carlo. Selamat datang, Bung. Sama-sama, Kita Pak. sudah mengatur waktu gini-gini, akhirnya hari ini juga bisa. Terima kasih, Alhamdulillah. Nah, kemarin dua itu sudah kita sampaikan bahwa perlunya sebuah undang-undang yang melingkupi aturan tentang aset daerah dan aset negara ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail ya. Nah, yang kedua tentang banyaknya kasus mafia tanah. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana solusi dari mafia tanah itu ya. Baik Pak, jadi memang episode sebelumnya kan kita sudah bahas sejarah kenapa terjadi mafia tanah itu, modusnya bagaimana, sekarang solusinya memang harus satu episode tersendiri nih. Kalau kita berbicara solusi terhadap sesuatu, berarti kan kita harus melihat ini penyakitnya di mana nih. Kalau kita lihat masalah pertanahan kita, kenapa Pak di Indonesia ini banyak sekali kasus-kasus tanah dibanding negara-negara lain, ya? Di kelas juga saya ngomong bahwa pertama adalah sistem, sistem pendaftaran tanah, ya. Sistem pendaftaran tanah kita itu bersifat formalistik karena asasnya itu asas namanya asas negatif dia, stelsel negatif. Artinya negatif begini. Tanah itu punya saya sepanjang tidak dibuktikan lain oleh orang lain. Jadi membuka peluang untuk digugat gitu kan. Jadi kalau di negara lain itu dia stelsel positif bahwa tanah itu mutlak punya saya kalau saya sudah punya sertifikat. Jadi pembuktian itu sertifikat. Sertifikat ini statusnya di Indonesia itu adalah stelsel negatif, maksudnya adalah sertifikat ini benar. Alat pembuktian yang kuat tapi tidak mutlak. Sepanjang tidak ada yang mengklaim sebaliknya. Nah, ini di sini. Ini dulu nih ya. Tidak sebaliknya. Nah, cilakanya adalah bahwa di dalam proses pendaftaran tanah kita ini dia itu bersifat formalistik. Ya. Jadi pejabat yang ada di situ kan adalah PPAT, pejabat pembuat akta tanah atau notaris, lalu di-store ke BPN untuk disertifikatkan kan begitu melalui proses pengukuran apa semua. Tetapi satu hal bahwa di dalam proses ini PPAT atau notaris ini dan BPN dia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran material. Kebenaran material adalah kebenaran sesungguhnya. Dia hanya bertanggung jawab kebenaran formal. Apa itu kebenaran formal? Dokumen-dokumen. Ini adalah KTP-nya si A. Ini jual belinya, ini. Dia tidak bertanggung jawab terhadap kebenarannya, apakah ini palsu atau tidak. Itu. Waduh. Dia tidak bertanggung jawab. Jadi kita salah menuntut notaris atau BPN. Oh itu ternyata anunya palsu. Bu, sertifikat palsu. Sebenarnya bukan sertifikat palsu. Datanya yang palsu. Ya kan? Dong. Dan BPN tidak bertanggung jawab. Inilah sistem. Makanya saya bilang kenapa? Karena sistem. Sistem ini membuat semakin mudah. Ya, semakin mudah kita mempermainkan ini. Artinya mafia tanah itu berjamuran karena sistem ini memungkinkan sangat mudah. Sangat mengklaim balik. Ya, sangat mudah. Mengajukan aja gugatan plong.
Nah, orang yang punya proyek, makanya akibatnya kan para investor tidak percaya dengan apa namanya, tidak percaya dengan kepastian hukum di Indonesia. Ini dampaknya ke negara juga. Ya, negara tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya gugatan itu. Akhirnya ujungnya Bapak menang, iya, tetapi kan tertunda berapa lama? Ya, bisa tak bertahun-tahun. Nah, yang kedua penyebab itu tadi sistem. Yang kedua penyebabnya adalah penyelesaian sengketa tanah di Indonesia itu lama dan mahal. Nah ini nih ditafsir lah itu anunya begitu kan? Iya kan? Iya kan? Nah, lama dan mahal. Ya, ya. Nah, oleh karena itu kita kalau misalnya coba, Bapak, kita misalnya masyarakat biasa kasihan. Rumah misalnya 300 juta. Bermasalah, apa dia mau ke pengadilan? Dengan nilai segitu misalnya. 1 M aja deh. Jangan-jangan dia, yaitu istilah, apa namanya, kita hilang ayam, kita ini proses hukum malah hilang kerbau. Iya. Jadi orang yang akan menghitung nggak worth it, ya sudahlah, pasrah. Nah ini yang nggak benar ya. Dampak kepada negara banyak. Nah, dua ini penyebabnya. Nah, yang lebih parah lagi adalah di sistem penyelesaian ini. Ini yang saya mau bicara. Sistem penyelesaian ini itu bukan hanya tidak konsisten, tetapi tidak ada kepastian hukum. Saya kasih contoh, ya, kasus-kasus yang legendaris di Jakarta misalnya, yang ada di daerah Jakarta Selatan itu di Sudirman. Ya, yang di depan itu. Ya, Ratu Plaza. Ya. Itu ada 7 putusan pengadilan. 7, Pak. Nah, 7 putusan yang isinya berbeda-beda. ya. Jadi saling kunci, tidak bisa. Sama-sama tidak bisa gerak. Karena masing-masing punya putusan inkrah. Nah, di Kelapa Gading, di pengadilan Jakarta Utara, 3 putusan. Putusan pertama bilang yang punya PTA berdasarkan HGB. Putusan kedua mengatakan yang punya adalah PTB berdasarkan GIRIK. Yang ini bilang ini putusan 1 bilang ini punyanya si Sumarji karena itu dia hak menggarap. 30. Di Kebun Jurik ada lagi. Nah, poin saya di sini adalah ya, yang membuat masalah pertanahan itu di sini hilirnya, Pak, pengadilan. Jadi kalau mafia tanah berkolaborasi dengan mafia peradilan, sempurnalah kejahatan itu. Sempurnalah. Sempurna. Saya kasih satu contoh kasus yang kami tangani langsung. Ya. Mafia tanah berkolaborasi dengan mafia pengadilan. Ya, mafia kasus. Mafia hukum. Ya, mafia hukum. Ya, mafia pengadilan ya. Ini tanah sudah lama. Lalu diterbitkanlah ini sertifikat A. Ada ahli warisnya, ya. Ini orang ada penjaga kebun. Ini yang punya mati, ibu ini mati, penjaga kebun itu ada yang modali bikin GIRIK. Bikin surat keterangan. Tentunya palsu. Terbit sertifikat, Pak. Nah, poin pertama adalah bagaimana di satu bidang bisa terbit 2 sertifikat. Berarti sertifikat kedua ini waktu diterbitkan tidak dicek ini bahwa sudah ada. Betul. Alasannya tidak ada dalam peta bidang. Pertanyaan kenapa tidak ada? Kan itu. Nah, inilah modus ini kita berbicara tentang BPN. Di oknum-oknum di BPN. Kenapa bisa terbit? Nah, yang ini menarik karena ini satu contoh yang agak sempurna. Sudah dibikin palsu. Si palsu ini, yang penggugat ini, ditunkan dia, ini dinyatakan batal, Kanwil ini menyatakan batal, ini yang benar. Menang. Iya, menang karena dia begini. Tetapi ini si ahli waris tanah ini mengajukan tuntutan ke Polda Metro, ada pemalsuan di sini. Terbukti. Ternyata surat keterangan dari kelurahan itu palsu. Dan diputus 9 bulan. Dijalankan si lurah, mantan lurah. Diputus nih bersalah nih. Terus? Artinya sertifikat B ini berarti kan cacat hukum, kan sudah terbukti pidananya. Palsu kan? Lalu sudah terbukti palsu, harusnya ini dibatalkan dong. Iya dong. Nah, pembatalan sertifikat itu ada 2.
melalui pengadilan dan melalui BPN itu sendiri berdasarkan adanya temuan-temuan kan. Tapi selama ini BPN itu jarang melakukan itu. Di sini saya katakan salah satu solusinya nanti. Nah, jadi ini jadi nggak belum. Ya, tunggu dulu. Nah ini, terus ini digugat perdata di Pengadilan Bekasi, ya toh? Dikalahkan ini, dikalahkan bahwa ini nggak benar. Ini putusan A. Ya. Tetapi ini ada yang modalin si ahli waris, yang mafianya ini bandari lagi ahli warisnya yang ini, ya, bikin sertifikat pengganti. Terbit sertifikat pengganti. Bagaimana kita bisa bayangkan sertifikat yang sudah cacat hukum secara pidana diterbitkan sertifikat pengganti? Waduh. Coba 2 kali ya? Ya di sini aja ya. 2 kali. Ya, kan? ini sampai 4 kali. Oh. Nah, ini bayangkan. Ini sudah diputus sampai inkrah, ini salah. Si mafia ini modalis ahli waris, kamu bikin sertifikat pengganti baru saya beli. Ya toh, dilakukanlah itu terbit sertifikat pengganti. Artinya sertifikat di sini sertifikat pengganti itu kenapa BPN bisa terbit? Saya bilang tidak mungkin BPN tidak tahu bahwa ini ada kasus hukum pidananya. Kenapa? Karena di kasus itu BPN bertindak sebagai saksi. Kan itu kalau dia bersaksi, dia harusnya direcord kan, direcord dikasih masuk dalam mana catatan petunjuk bahwa sertifikat ini telah terbit putusan begini, harus ada di dalam buku tanah itu catatan-catatan. Kenapa tidak ada? Ini kan jadi pertanyaannya. Nah. Sudah begitu, ini sudah dinyatakan gugur, ini mengajukan gugatan, Pak. Mengajukan gugatan lagi. Dimenangkan. Waduh. Jadi ada 2 putusan PK, yang satu menangkan yang benar, yang satu menangkan yang palsu tadi, yang sudah ada pidana, yang catat hukum. Dua-dua. Terus solusinya gimana? Saya sebagai orang hukum, ya sudah PK di atas PK. Ada bisa PK di atas PK, kalau ada 2 PK yang bertentangan. Tapi Bapak tahu, ini kasus ini sudah 13 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Belum tuntas. Yes. Ya, karena harganya naik terus. Ya. Jadi menarik. Ini tahan napas. Jadi mafia ini modalin ini. Tahan napas. Ahli waris, kau ajukan ini. Biasa ahli waris itu, dia bukan otaknya. Dia cuma tanda tangan, kasih uang, tanda tangan, kasih uang. Nah, ini dia. Nah, kalau dikatakan solusi, kita lihat flow-nya. Flow pertama itu di kelurahan. Masalah girik-menggirik. Girik-menggirik berarti orang-orang kelurahan. Kalau ada putus, ini putus yang tegas. Supaya ada efek jerah. Yang kedua adalah BPN. Nah, ini yang paling anu di BPN. BPN. BPN ini kan memang jarang sekali terekspos, tetapi sebenarnya kalau kita lihat peraturannya, undang-undangnya itu ada. Jelas itu harus begini, tetapi itu tidak jalan. Tidak dilakukan kenapa? Ini ada beberapa sebab ya. Apakah karena uang, bisa saja ya, atau bisa juga karena memang dia terlibat dalam kasus itu. Yang ketiga adalah atasannya kasus itu. Temannya, bekas kepala kantornya, dia gantikan seniornya, ini PKU. Yang keempat adalah yang lebih parah. Bukan siapa-siapa, tidak ada uang, tidak terlibat, dan bukan atasnya tidak mau peduli. Tidak mau ambil resiko. Ini yang mayoritas banyak. Kita bisa buktikan. Ya. Kalau di struktur BPN itu, dari pusat itu ada deputi 1, deputi sampai deputi 5. Deputi 5 itu adalah bidang sengketa. Di situ ada direktorat sengketa, direktorat hukum, ada direktoratnya. Di direktorat itu ada subdirektorat. Subdirektor 1 itu masalah wilayah. Dari Sumatera sampai ini 1, 2, itu ada itu. Artinya secara struktural dan secara aturan itu lengkap kalau mau dijalankan. Cuma pertanyaan coba, kalau kita lihat berapa banyak sertifikat yang dibatalkan sendiri oleh BPN? 0,00 sekian persen. Ya, artinya apa? Kalau masyarakat mengadu, kan ada namanya proses pembatalan sertifikat, kita mengadu dengan bukti-bukti. Jawaban BPN selama ini adalah ke pengadilan aja, kita jalanin deh kalau Anda menang di pengadilan. Udah laporin polisi, arahannya ke pengadilan. Kalau itu arahannya, pertanyaan saya, terus buat apa itu? Mulai dari pusat deputi sengketa, ada di Kanwil ada kepala bidang sengketa, di bawah adalah kepala seksi sengketa. Ngapain ini satu rendeng ini? Ada kalau dikit-dikit, karena mereka pengecut, tidak mau mengambil resiko, nggak mau pusing. Ini masalahnya. Ini masalahnya. Ini masalah utama di BPN ya. Kalau saya jangan coba-coba Anda ini, karena panggil saya bukain nih. Kita ini praktisi, Pak. Kita bukan akademisi. Bukan survei, tapi kita yang pelaku. Yang ada surat saya sudah 1 tahun nggak dijawab-jawab.
Dijawab aja tidak, coba. Padahal kita sudah sampaikan bukti-bukti. Artinya di sini poin saya adalah, kalau solusi pertama yang tadi yang masalah kelurahan, masalah giri-giri apa semua. Nah, ini masalah BPN berarti di sini adalah dari segi aparaturnya. Aparaturnya. Saya terinspirasi juga dengan timnas sepak bola Indonesia. Ya. Erick Thohir dengan Sintayong apa? Langkahnya potong satu generasi. Nggak bisa kalau cuma ini udah sih ini sudah satu gunung es yang Anda masuk Anda beku, Anda nggak bisa mencairkan itu. Ya, masih banyak yang bagus-bagus ya. Mulai dari deputi sampai minimal sampai kanwil lah. Karena kalau kakan-kakan yang bermain itu kecil kemungkinan karena itu nggak berani lah, tidak ada power untuk ya. Kalau ada kasus-kasus ini nggak mungkin. Ini jadi solusi pertama adalah yang tadi kelurahan. Masalah giri-giri sudah di-stop, dikunci, ya. Yang kedua adalah BPN aparaturnya. Aparaturnya harus aparatur yang bertanggung jawab. Kan saya sudah katakan bahwa di dalam hukum itu orang yang bersalah atau melanggar hukum itu bukan hanya orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tapi tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, itu juga kesalahan, melanggar hukum. Yang banyak terjadi ini. Kenapa? Saya punya pengalaman. Dia mau pensiun 3 bulan lagi. Dia nggak mau ambil resiko. Atau dia mau pindah 2 bulan lagi. Ngapain dia proses? Dia nggak mau. Penyebabnya ada uang, dia terlibat di kasus itu dulu, mantan atasan atau mantan ininya, ya, atau dia memang yang tidak mau peduli, dia mau yang aman-aman aja. Ini yang begini. 4 situasi karakter pejabat yang begini nih. Nah, saran saya tidak bisa kita membabi buta juga. Bikin asesmen satu-satu. Di kantor kamu berapa pengaduan, berapa yang selesai? Kenapa tidak selesai? Nah, ya, kita bikin listnya 1, 2, 3, ya, kamu out. Tapi harus tegas. Ini harus dilakukan. Ini bukan sepele, Pak, bukan sepele. Aturan bagaimanapun bagusnya. The man behind the gun. Nggak bisa jalan itu senjata kalau nggak bisa makainya. Kalau kita baca aturan BPN, Perkaban, sudah ada semua kok proses bahwa sertifikat itu dapat dibatalkan melalui pengadilan dan melalui BPN. Caranya begini, udah ada. Udah, kita nggak usah bicara regulasi. Kita bicara tentang operasional daripada ini. Nah, solusi kalau ditanya solusinya apa? Ini dulu. Ini dulu. Saya tidak menuduh orang BPN itu terlibat mafia. Bukan. Tapi yang banyak adalah tidak mau repot. Sekarang, tidak mau ambil tanggung jawab. Dia lepaskan. Sarannya di BPN, 90% kalau tanya, sarannya, ke pengadilan aja, Pak. Putus, kita pasti bantu. Tapi Bapak ke pengadilan dulu. Ini solusi apa kalau semua ke pengadilan, Pak? Sedangkan di dalam peraturan, boleh BPN sendiri. Nah, ini berarti BPN. Yang ketiga, ini yang panjang. Pengadilan. Itu dia. Pengadilan. Ini yang Kenapa panjang. bisa mengeluarkan begini. Pertama, kita harus punya satu persepsi tentang hukum pertanahan ini. Kita satu persepsi tentang giri. Bapak memandang giri, saya memandang itu sama. Hakim, polisi, jaksa sama memandang tentang status giri, verfonding, sertifikat. Kita samakan dulu. Ini banyak yang beda persepsi. Yang kedua adalah hukum pertanahan kita itu di pengadilan itu penyelesaian itu ada 3, ada 2 palingan. Peradilan umum dan PT UN. Kalau berupa sertifikat SK kan PT UN kan dia. Ini peradilan perdata, bisa juga peradilan umum pidananya. Nah, tiga putusan ini bisa keluar semua yang bertentangan. Makanya. Yang tidak sama. Ya. Karena itu, ya ini penyebabnya juga adalah karena sistem. Ini baru kita bicara kebijakan. Diperlukan adanya satu peradilan khusus pertanahan. Mungkin lebih. Ini solusinya, peradilan khusus. Nah, kita bisa mencontoh, Pak, di Australia, di New South Wales, dia adalah peradilan khusus pertanahan dan lingkungan. Dia gabung dengan lingkungan. Jadi termasuk sengketa air, sengketa pencemaran lingkungan, dia masuk di situ. Dan peradilan khusus ini itu adalah cepat dan murah. Tidak bisa lama-lama. Kita sudah punya contoh peradilan kepailitan, kan kita juga harus dibatasin waktu dan memang ada prosesnya. Yang kedua, kita tidak usah terlalu banyak negara, 2 negara aja, Afrika Selatan.
Afrika Selatan sejak Mandela jadi ini, dia bikin ada satu peradilan pertanahan. Tapi motivasinya untuk merehabilitasi tanah-tanah yang dijarah oleh apartheid ini. Itu memang dia khusus bikin itu untuk menyelesaikan tanah-tanah yang akibat apartheid itu. Jadi ada dua perintah, tapi walaupun motivasinya macam-macam, tetapi yang saya mau katakan adalah ada political will dia bahwa ini penting. Itu dulu. Urgensinya, apakah pertahanan ini penting? Sangat penting. Menurut saya sangat penting karena basisnya investor. Anda mau bicara ekonomi, basisnya pasti tanah. Nah, yang berikut adalah di dalam hukum acara perdata kita itu mengacu kepada HIR dan RGB. Apa tuh? HIR ini hukum acara ya zaman Belanda. HIR. Di mana kalau HIR dan RGB itu kan hukum ini kan mutlak privat. Mutlak privat. Tapi kalau UU PA kita itu adalah publik. Karena pasal 33 ayat 3 bumi tanah air dikuasai oleh negara. Jadi tidak tepat juga. Jadi ada unsur publiknya di sini. Buktinya PT UN-nya ada. Nah, yang berikut adalah di dalam pembuktian. Di dalam pembuktian karena dia bersifat formalitis di hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang HIR ini, RGB, itu dia sama dengan tadi pendaftaran tanah. Dia itu memeriksa kebenaran formal. Jadi kalau Bapak punya sertifikat, Bapak punya proyek, terus saya gugat, saya bikin sertifikat palsu misalnya, tetap diproses, Pak. Masalah asli apa tidak itu nanti urusan polisi katanya. Dilempar lagi ke polisi. Itu urusan polisi kalau pemalsuan. Jadi di peradilan perdata kita begitu mudah kita menggugat. Makanya kenapa sampai 5 sampai 7 nebis in idem itu kan suatu perkara tidak bisa diajukan 2 kali dengan anu yang sama. Tetapi kan bisa diplesetin, orangnya beda. Ahli warisnya beda, jadi bisa. Nah, ini yang problem utamanya itu di sini. Nah, sekarang kalau ada peralihan pertanahan apa dijamin itu akan lebih pasti dia bisa menyelesaikan? Oke. Kalau jaminan itu saya kira tidak 100%. Tapi setidak-tidaknya ya pertama dari segi hakimnya. Hakimnya kan khusus sudah pertanahan. Karena hakim kita ini hakim general. Semua perkara masuk. Manalah pula dia ini? Manalah pula dia bisa hafal semua itu aturan-aturan. Yang kedua, dokumentasi. Bahwa ini perkara dulu sudah ada. Kalau di satu ini kan dia tahu, ini sudah ada dulu ini. Atau ini sudah ada ini. Jadi itu, setidak-tidaknya itu. Dan yang berikut adalah, hakim ini, memang asasnya itu adalah kebebasan hakim itu maksudnya adalah hakim itu bebas dari intervensi kalau dia mengambil keputusan. Tapi Bagirmanan waktu beliau menjadi Ketua Mahkamah Agung sudah kasih arahan dan kasih petunjuk. Dan itu benar. Hakim dalam memutuskan perkara harus mengacu kepada undang-undang. Ini asas legalistik. Harus mengacu pada undang. Karena putuskan dasarnya ini ada undang-undang. Tetapi tujuan utama memang ini bukan masalah kepastian hukum saja, tetapi keadilan. Boleh asas kebebasan hakim mengenyampingkan undang-undang. Boleh. Tetapi dia harus menemukan hukum. Dia harus punya argumentasi yang kuat. Dia harus merujuk kepada asas-asas hukum yang umum dan asas-asas keadilan yang umum. Jadi untuk mengalahkan aturan ini ada syaratnya. Kau harus membuat pembanding yang sangat kuat untuk Anda mengabaikan undang. Kenyataannya kalau kita membaca berbagai putusan hakim di Indonesia, itu pertimbangannya sangat lemah. Bahkan tidak ada pertimbangan. Kan ini si A lawan si B menggugat. Kalau dia mau memenangkan si B, dia copas aja argumennya si B. Udah. Selesai. Itu banyak terjadi. Nah, dengan adanya peradilan khusus, tentunya seleksinya kan orang-orang yang lebih capable dan memang sudah itu dia spesialisnya. Nah, yang kedua, cepat. Murah. Setidak-tidaknya itu. Karena fokus. Karena fokus dan dia cepat dan dia kayak bisa dibikin sebagai tun seperti prasidang. Sebelum sidang itu ada di tun itu namanya dismissal proses. Sebelum sidang dipelajari dulu. Wah, ini sudah ada tolak. Tidak perlu. Sudah ada tolak. Ini sudah ada dulu, ini sudah ada. Dan kalau sebenarnya asasnya yang benar adalah putusan pidana itu bisa menggugurkan semua putusan perdata. Kita harus satu pemahaman ini. Kita harus satu pemahaman bahwa kalau ada putusan pidana, maka perdata ini semua gugur. Kenapa? Karena ini kebenaran material. Nah, kenyataannya BPN tidak menganut, makanya saya bilang ada kesamaan persepsi bahwa tentang
kekuatan keputusan. Kalau keputusan pidana kan mengatakan sertifikat itu palsu. Kalau putusan perdatanya dulu bahwa dia yang punya sertifikat itu, tapi kan kalau palsunya sudah terbukti, ini kan gugur dong. Nah, itu tidak dipraktekkan di dalam pengadilan dan BPN. Karena apa? Walau buktinya, waktu kasus yang ini tadi, saya kembali tadi kasus di Bekasi, sudah dinyatakan dilampirkan putusan pidananya, hakim tetap memutuskan memenangkan yang palsu itu. Kan, ini asas hukum bagaimana? Ini sudah pasti, ini sudah palsu, Pak. Kok Anda menangkan? Nah, ini. Nah, masalahnya itulah gunanya yang fokus tadi ya. Eksekusinya di BPN juga tetap tidak menganggap putusan pidana itu lebih tinggi dari putusan perdata. Karena dia masalah kepemilikan urusan perdata, bukan masalah kepemilikan, kepemilikannya palsu. Nah, ini yang harus kalau makanya tidak sesederhana itu. Jadi kalau misalnya mafia tanah kita hanya berantas dengan satgas itu boleh, itu kan ibaratnya shock terapi atau pons tanah apa semua boleh. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah secara sistemik. Kalau mau secara sistem ini ya tadi masalah kelurahan, masalah BPN ini pejabat. Kalau sistem kita bicara ini harus ada undang-undang khusus tentang pertanahan. Kita ada contoh. Karena ada undang-undang pertanahan. Peradilan khusus. Iya, peradilan khusus. Iya. Nah, Australia itu berapa banyak sih kasus tanah? Tapi dia punya undang-undang dia punya peradilan khusus pertanahan, tapi dia gabungan lingkungan. Karena di sana kalau misalnya masyarakat adat atau masyarakat aborigin terkena ada proyek-proyek tambang atau apa, dia bisa menggugat di sini lingkungan. Air, lingkungan. Nah, itu kan bisa. Masalah teknisnya kita pertama goodwill dulu. Mau nggak dulu? Dan di Indonesia masalah lingkungan udah banyak. Nah, kan karena tidak ada peradilan khusus ini sehingga peradilan umum, Pak. Bagaimana pula seorang hakim dia bisa semua? Tak mungkin. Dan ya itu tadi moral hazard juga. Akhirnya karena sudah ada presiden, boleh. Saya Pak praktisi itu banyak kasus main ketok aja. Begitu saya baca pertimbangannya nggak ada. Tapi kita banding bahwa ini pertimbangannya ada, benar. Jadi tidak semua memang, tetapi kalau sistem peradilan seperti yang ini kita anukan, jangan harapkan mafia tanah itu akan berakhir. Karena mafia tanah itu bermain di sini. Istilahnya dia membeli tanah bukan di pemilik tanah, dia membeli tanah di pengadilan. By case, beli kasus, beli perkara. Nah, ini kan kalau dibilang negara, kita contoh bisa beberapa kasus yang stuck. Rugi nggak negara dengan idle-nya tanah di Kelapa Gading, tanah di Sudirman, idle nggak? Iyalah, rugi lah. Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pokok Agraria di penjelasan 2 bahwa itu adalah tanah dikuasai negara untuk mengatur kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Di mana kehadiran negara di sini? Di mana? Di mana? Nah, sekarang sudah ada 7 putusan yang berbeda, Pak Erwin. Gimana caranya? Nah, bagaimana kita mau nggak menyelesaikannya ini? Ini kebijakan nih. Kalau sudah ada undang-undang khusus pertanahan, bisa kita bilang, Nggak. Peradilan. Peradilan khusus pertanahan, nah, ini sudah nggak berlaku. Mari kita fokus di sini. Semua masuk ke situ ya? Yes. Dan lingkungan juga boleh itu, Pak? Boleh. Karena banyak masyarakat nggak berani karena lama itu nanti nggak jelas itu. Duitnya, biayanya. Ini kan kita. Karena kenapa? Karena satu itu tadi bahwa sistem pendaftaran tanah dan sistem penyelesaian kita yang lama dan ini yang jadi objekan ya. Coba bayangkan Bapak punya properti, sudah marketing, sudah tiang panjang, terus ada gugatan. Benar salah urusan kedua. Tapi apa Bapak mau meladeni itu sampai 5 tahun? Apa proyek Bapak berhenti gara-gara itu? Bapak paksakan jalan, pertanyaan ada yang mau beli nggak? Nah, ini semua yang saya kira kita harus aware bahwa saya kira ini belum pernah dibahas di mana-mana tentang sistem peradilan pertanahan yang ada tun, ada perdata, ada pidana, di mana hasilnya itu memutuskan hal-hal yang berbeda yang tidak connect, akhirnya stuck di lapangan. Dan itu banyak. Nggak sedikit. Nah, kalau ditanya solusinya apa? Ya tadi, perbaikan aparatur di asesmen ulang. Berapa pengaduan di situ, kenapa tidak jalan? Kenapa kok tidak mau? Kan masih banyak anak-anak dari sekolah-sekolah agraria di Jogja yang bagus-bagus. Udahlah. Udah, karena nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itulah nggak bisa. akutnya persoalannya. Akutnya. Jadi oleh karena itu, pertama adalah kita sepakat nggak masalah penyelesaian pertanahan ini penting. Itu dulu. Kalau kita merasa itu penting, menjadi priority,
Berarti kita memperbaikinya secara sistemik, nggak bisa secara sporadis, secara parsial ini. Hanya orang ngadu diselesaikan satu. Iya kalau yang viral-viral aja kita selesaikan kan banyak yang sistemik, Pak. Yang sistemik ini harus kita menyelesaikan dengan sistem juga. Yang paling signifikan adalah peradilan khusus pertanahan dan lingkungan. Ini yang paling. Nah, ini wilayah siapa ini? Mahkamah Agung. Oh, jadi dia bisa membuat itu ya? Ya, kalau undang-undang kan undang-undang kekuasaan kehakiman itu kan berada di Mahkamah Agung. Lah, kalau peradilan khusus itu bukan suatu hal yang aneh. Undang-undang tentang tenaga kerja kan kita ada PHI. Iya toh, peradilan khususnya toh. Terus undang-undang perpajakan kan ada peradilan pajak. Ada. Terus undang-undang masalah ABK laut, ada peradilan tentang itu. Nah, kepailitan terakhir kepailitan. Jadi bukan hal yang susah dan yang aneh. Baru, betul. Sedangkan masalah masalah pajak dan itu aja ada. Nah, makanya apakah ini penting? Penting sekali. Nah, kalau penting kita harus bikin. Nah, itu juga masalah teknis itu kita bisa bicarakan dan bisa dirumuskan bahwa dia itu kayak kepailitan. Ketok di tingkat pertama langsung kasasi, nggak usah lagi banding ini kan untuk cepat. Dan di situ dismissal proses kayak TUN diproses. Nah, yang kedua, yang berikut adalah peradilan pertanahan ini diberikan kewenangan untuk menguji material, bukan hanya formal kayak tadi. Ya. Dan TUN untuk sertifikat tarik ke sini. TUN itu untuk SK-SK pejabat TUN yang di luar sertifikat, di luar tanah. Kau uruslah. Yang masalah tanah tarik ke sini semua. Ke peradilan khusus. Supaya tidak tumpang tindih, Pak. Supaya tidak tumpang tindih. Supaya tidak tumpang tindih, makanya tarik ke sini TUN masalah sertifikat di peradilan khusus ini. Ya kan? Dan ada dismissal proses. Sebelum periksa apakah ini nebis idem atau tidak. Kalau cuma akal-akalan tolak nebis idem. Tolak. Di situ diperjelas nebis idemnya. Tidak boleh perkara digugat 2 kali dengan objek yang sama. Harus tegas. Nah, kalau sekarang enggak, Bapak gugat di sini, saya masukkan sini. Jadi kan ada 4 peradilan yang mengurus ini. Makanya saya bilang itu kasus-kasus itu enggak bakalan selesai itu. Nah, sekarang itu kan lose-lose solution kan? Nah, kalau mau, ya kita sistemik. Nah, kalau tidak ada peradilan khusus ini, saya tidak yakin masalah ini akan berakhir. Karena inilah yang dimanfaatkan. Kekosongan yang mengurusi peradilan tanah itu yang membuat centang perenang pengurusan lembaga ini dimanfaatkan. Karut marut ya. Coba Bapak kan pengadilan negeri gini-gini. Besok nangan ini gimana cara? Tipikor kan kita punya sendiri. Iya kan? Kenapa tidak bisa? Tapi kalau di New South Wales di Australia, hakimnya itu ditunjuk sama gubernur negara bagian. Jadi tidak harus hakim karir yang berkompetensi, yang teruji. Jadi pakar bisa masuk jadi hakim. Jadi nggak harus begitu. Iya, nah ini tapi itu sistemnya lain. Saya cuma mau kasih contoh bahwa si hakim yang ada di situ betul-betul kompeten di bidangnya. Tidak dia cuma copas lihat pendapatnya si A, pendapatnya si B. Saya mau menang, kayaknya si A yang masuk akal deh. Ya sudah, dicopas saja pendapatnya. Makanya kita kalau menggugat dikasih soft copy-nya. Supaya itu aja nanti diketik ulang. Dia menang, dia pakai aja argumennya dia sendiri tidak ada. Banyak putusan yang begitu. Dia tidak punya argumen. Jadi apa bedanya dia duduk di situ ngapain ya? Dia tinggal lihat kita mau menangkan yang ini. Ya sudah, alasannya dia apa? Ini aja alasannya. Dia menang karena alasannya dia aja diambil. Nah, coba. Nah, begitu parah ini saya kira sangat parah. Belum pernah ada di podcast lain. Saya kira enggak. Berbicara tentang. Jadi itulah usulan kita ke pemerintahan yang akan datang. Artinya podcast ini original. Iya. Original. Bukan omon-omon ini. Jadi ini original. Langsung. Menteri sistemik. ATR yang akan datang. Ini kita sarankan nanti. Harus, Pak. Iya dong. Yang bisa mengusul. Tapi memang itu dengan Mahkamah Agung. Berarti kan harus ada koordinasi toh. ATR, Menkumham. Itu kan hanya usulan. Iya, usulan. Bahwa kalau nggak begitu nggak bisa. Iya. Nah, di satu sisi ATR dia harus asesmen atau mencuci kembali, screening kembali lah. Kalau ini penting ya. Karena Kepala BPN juga prioritasnya 3. PTSL, sertifikasi, terus masalah mafia tanah. Selalu mafia tanah menjadi prioritas di dalam setiap Kepala BPN. Tetapi kan apa outputnya? Harusnya Satgas itu juga berapa laporan masuk, akuntabilitas dan transparansi. Berapa yang selesai? Kita tidak mau mengkritik dalam arti apa, tapi kita kalau bagus melibatkan masyarakat atau opini publik bahwa begini,
Berapa yang selesai, berapa yang tidak selesai, kenapa? Siapa tahu ada orang yang bisa kasih solusi. Pak, begini Pak, buka diri dong. Jangan pada saat membutuhkan Satgas aja di boom, mana Satgas? Apa yang dikerja Satgas itu kan? Iya. Menarik. Apa? Ya kan, jadi ini kan yang jadi masalah. Apa yang dikerja Satgas? Mesti ada recordnya, yang masuk sekian, yang tidak selesai sekalian. Ini tidak selesai karena pengadilan masalahnya begini. Nah ini kan artinya untuk mencari solusi. Anda ungkap masalahnya apa? Betul. Ungkap masalahnya apa? Nah ini momen paling bagus karena sebentar lagi kabinet baru ini kita sebagai profesional ingin menyumbang saran kan Pak Prabowo bilang silahkan kritik yang membangun kita kasihlah. Dan banyak tanah-tanah yang layak dibangun rumah menengah ke bawah terlibat dengan menyangkut dengan masalah ini. Artinya bukan hanya karena yang di Sudirman. Bukan, banyak. Saya kasih contoh aja. Maksudnya yang di Sudirman aja begitu, apalagi yang lain. Betul. Itu aja masalahnya. Ini gajah sama gajah main, ya tuh. Dan mungkin juga melibatkan tanah negara juga mungkin ada. Bisa, banyak. Tanah negara yang dijarah orang banyak. Karena dokumen. Nah, kan dan negaranya biarin aja lah. Pemda-pemda kita di Indonesia banyak kalah, banyak hilang tanahnya. Kenapa? Itu maksud saya. Dokumennya tidak lengkap. Juga nggak peduli dia mungkin. Hilang pula. Yang lebih parah peduli dia. Pak, bukan milik kita itu. Nggak ada seso. Ntar lagi kita pensiun itu lah. Lagi kong-kali-kong dengan. Itu dia. Itu banyak. Itu tuh mafia itu tadi. Itu banyak. Ini kan yang terkenal cuma Jakarta, DKI yang kalah dengan Yayasan Saruggading di Jakarta Barat itu kan. Tapi di seluruh Indonesia banyak pemda-pemda yang kehilangan di pengadilan. Nah, mafia tanah itu bekerjanya pengadilan. Beli tanah lewat perkara, lewat pengadilan. Nah, kalau ini kita menyadari bahwa situasi ini memang faktanya ada, yang kedua penting nggak ini? Penting sekali. Kalau penting ya mari kita menyelesaikannya secara sistemik. Jangan minum ponstan. Operasi. Apalagi kita tahu bahwa pemerintahan Prabowo ingin mendirikan 3 juta rumah. Nah, 1 juta di kota. Jadi artinya itu akan menyangkut semua tanah-tanah yang rumah-rumah itu juga kan bisa kita diversifikasi misalnya public housing. Kita kan belum punya public housing. Negara-negara lain sudah punya public housing kan? Iya kan? Public housing, ada komunitas housing. Sekarang itu kemarin saya lihat Pak Prabowo datang di daerah mana Jakarta Utara itu rumah terapung. Itu kan salah satu. Dia yang buat itu 200. Itu kan salah satu contoh. Kalau mau jadi maksud saya begini, poin saya gini terakhir. Kalau pemerintah mau akselerasi terhadap tujuan itu, dimulai dari hukum. That's the point. Dimulai dari hukum. Peradilan tanah. Iya, peradilan tanah dan itu aturan. Yang tadi masalah barang milik negara. Dia harus mulai karena startingnya harus dari hukum. Kenapa? Kalau tidak, Anda sudah jalan jauh, balik lagi, Pak. Balik lagi, Pak. Ya balik lagi. Balik lagi. Begitu ada gugatan, balik lagi. Atau pemda-pemda, bupati-bupati tidak mau melaksanakan karena ini bahaya ini. Ada risiko. Ada risiko ngapain? Nah, ini yang saya kira perlu menjadi atensi serius kalau kita menganggap ini penting. Ini sangat itu penting. Aja. Nah, saya merasa selama ini pemerintah tidak merasa penting gitu loh. Ya, apakah tidak aware? Semua praktisi hukum, hakim, jaksa, pengacara menyadari bahwa sistem peradilan khusus pertanahan kita itu disamakan dengan perdata umum itu nggak cocok. Karena perdata hukum barat itu kan menganut privatisasi yang sangat kuat, individual. Sedangkan tanah di Indonesia beda, fungsi sosial dan dikuasai negara. Nah, ini yang tidak masuk ke situ. Nah, kalau ini sudah masuk ke situ, tanah-tanah negara tidak bakalan hilang lagi. Tanah-tanah barang milik daerah itu sudah diprotek dengan peradilan itu. Ini kewenangan siapa? Kewenangannya Mahkamah Agung. Ya tentunya dengan DPR lah bicara-bicara bahwa ini nggak kelar Pak kalau kayak begini. Kenapa? Si A hakim emang dia bisa tahu semua masalah Pak. Terus apa? Bukan hanya pengetahuannya, recordingnya tidak ada. Tapi kalau dia khusus kan sudah nggak mungkin Bapak 5 putusan berbeda nggak mungkin karena cuma satu pengadilan. Itu masalahnya. Dan hakimnya itu aja, nggak mungkin kamu nggak tahu. Terpusat. Fokus ya. Nah, sama dengan peradilan tipikor. Peradilan tipikor kan ada hakim ad hoc. Yang diambil dari luar pakar bukan itu kan bisa di-mix begitu kan. Hakim ad hoc. Tipikor kita sudah punya, kepailitan kita sudah punya.
PHI sudah punya perburuan. Peradilan pajak ada, peradilan ABK ada. Kenapa peradilan tanah tidak? Ya, ya, Apa dia tidak kalah penting dengan urusan yang sangat penting, sangat penting. Ya. Sudah saatnya, maksud saya, Ya, saatnya ini. Saya setuju. Karena mafia tanah sudah kronis, solusinya mafia tanah itu di sini, Pak. Siap. Karena kalau sudah ada peradilan khusus ini, dia nggak mau dong bandarnya mau keluar duit banyak. Waduh, kartu kita udah tahu pasti kalah, ngapain? Ya. Tapi karena sistem peradilan kita sampai 5 tahun, 7 tahun, dia berani aja walaupun dia tahu salah. Dia tahu dia kalah, tapi dia tidak mau kalah sampai ujung. Karena developer atau yang si investor akan udah kasih aja deh, damai aja deh. Ini kan, lah, orang sudah kaki masuk sepotong kan nggak mungkin. Betul. Pilihannya dia mau damai atau dia mau tunggu 5 tahun. Siap. Ya. Bisa 17 tahun, Pak. Yang kita tangani Bekasi itu sudah 13 tahun. Gila ya. Itu di Sudirman sudah 20 tahun. Jadi si kepalang tanggung ya. 20 tahun, 25 tahun. Nggak mungkin, Pak. Ya, cuman karena harganya naik terus, sabar dia. Ngebit terus. Iya. Sampai ujung, ya kan? Tapi kan yang dirugikan negara. Oh iya pastilah. Dan masyarakat. Kepastian hukum. Iya dong. Kenapa? Negara, tanah dan bumi air dikuasai negara untuk kemakmuran seluas-luas. Di mana dampak positifnya kepada masyarakat kalau dia idle dan stuck begitu? Iya dong. Berarti di sini membuktikan hukum menjadi bagian dari masalah. Bukan harusnya, bagian dari solusi. Harusnya hukum itu bagian dari solusi. Ya kan? Kayak seperti kata filsuf Reskupun, law is a tool social engineering. Hukum adalah alat perubah masyarakat. Kalau ini hukum jadi masalah, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Bung. Cukup waktunya. Cukup. Nanti kita undang lagi ya.